malam pasti akan tambah kacau lagi karena sudah ada Ustadz Wijayanto ya. Saya pusing nih. Ustadz, ini ada satu pertanyaan yang menarik nih. Karena tadi saya bercanda dengan Umi Yuyun dan sebenarnya pertanyaan ini buat saya menarik secara psikologi, secara logika dan sebagainya. Banyak orang tua yang melarang anaknya melakukan sesuatu. Dan kita tahu diajarkan di mana-mana, termasuk agama mengajarkan kalau kita tidak direstui oleh orang tua, maka kadang-kadang sulit jalannya. Percayanya adalah seperti itu. Betul. Tapi ada larangan-larangan juga yang contohnya kayak Umi pada saat itu dilarang untuk kuliah. Iya. Nah ternyata kuliahnya bagus. Nah itu kan sebenarnya membuktikan bahwa tidak semua larangan orang tua harus didengarkan gitu. Nah bagaimana Ustadz? Dalam agama ada dua saja. Ketika Allah berfirman, prinsipnya orang itu harus baik pada orang tua. Tetapi kapan orang tua itu boleh tidak ditaati ketika ada dua kondisi. Satu, kalau bertentangan dengan akal, logika, dan keilmuan. Kedua, kalau itu ada pelanggaran terhadap agama. Misalnya, kamu harus nuruti orang tua. Ini saya ada tamu, tolong dilayani. Tadi kan melayani tamu tadi, misalnya gitu. Iya. Masih kecil suka melayani tamu gitu. Kepalanya mau pecah ya kok dipatali seperti itu. Hormat kepada tamu. Hormat pada tamu ya, tapi ya kasih makanan ke tamu. Oh gitu. Kasih minuman ke tamu. Kamu tuh pembantu rumah tangga atau gimana? Iya. Jadi begitu dalam surat Luqman ayat 15, Umi sudah tahu sih sebetulnya. Karena kebetulan narasumbernya saya jadi terpaksa saya yang menyampaikan. Intinya adalah orang itu boleh tidak ikut pada orang tua dalam dua kondisi. Dua kondisi. Satu, kalau bertentangan dengan akal sehat dan ilmu. Akal sehat, ilmu dan logika itu. Logika ya gitu, karena agama itu harus sesuai dengan logika juga. Kadang-kadang agama yang tidak sesuai logika bukan tidak sesuai, kadang logikanya nggak sampai aja kadang-kadang. Kedua, kalau dia bertentangan dengan agama. Misalnya orang larangan tentang orang nggak boleh menjalankan syariat agama. Itu dilarang orang sholat tua, misalnya. ya, tetapi itu ditutup lagi. Tetap wa asyiruna bil ma'ruf. Jadi supaya walaupun kamu bertentangan tapi kepada hal-hal yang lain kamu harus baik. Artinya misalnya kamu nggak boleh Ini aja lah kuliah tadi. Nggak boleh kuliah. Nggak boleh kuliah itu sesuatu yang boleh dilarang. Termasuk perjodohan. Karena sering kan orang tua kalau mau nikah harus dengan ini, harus dengan ini. Ya. Utamanya yang sering terjadi adalah cari yang pendapatan tetap. Padahal yang penting suami itu bukan pendapatan tetap, yang penting tetap berpendapatan. Iya. Sama. Iya, karena pendapatan itu nggak tentu. Kadang-kadang ada off air, kadang enggak. Kadang harus ngarang buku. Anaknya aja disuruh dikaryakan kok ngarang buku. Iya. Saya. Oh ya, makanya itu eksploitasi. Tapi bagus bukunya ya. Bagus. Ya. Saya baca. Anak saya juga mau ngarang. Wah, gitu. mantap. Pintar ya. Cuman nggak bisa ngelukisnya. Oh, gampang tersiatu. Ya, tapi ide kreatifnya bagus sih ini. Artinya tadi sekolah, perjodohan dan sebagainya itu iya, ada pribadi. Kewenangan dari bahwa orang tua memberikan pertimbangan ya. Tetapi sesungguhnya biarkan anak jadi dirinya sendiri. Ya, biar be himself, be herself. Artinya dan itu kelemahan orang tua, selalu ingin mindsetnya seperti dia harus seperti orang tuanya. Itu juga kelemahannya. Padahal orang belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua. Maksud saya, mungkin kalau tetap di Pinrang di sana, mohon maaf ya, di Pinrang, di Sulawesi sana, merdekanya aja telat kok dia. Yang lain 17 Agustus, sana 18 Agustus karena telat nyampainya ke sana. Iya, Pak. Di rumahmu, iya kan? Di sana ada jauh ya. ya jauh, sinyal aja nggak ada kok, gimana? Google Map aja nggak masuk di sana. Jadi ya gimana? Ada kok Google Map. Ada tapi nggak ada sinyal kan? Ada sinyal kok. Sinyal ada, tapi nggak punya pulsa. Ya sama aja. Gitu. Iya, nggak ada punya pulsa. Ya artinya bahwa di situ mungkin kita tidak ngira kalau akhirnya jadi orang yang cukup sukses di sini. Meskipun suksesnya nggak terlalu karena pinter sih, cuman karena kasihan sih gitu. Nah, iya. Iya kan menangnya karena peduli orang kecil aja gitu. Karena iya kan kemarin kan juaranya 3. Kalau benar-benar kan harusnya juaranya 1. Iya. Musdalifah sekolah nggak lanjut katanya gara-gara stand up. Nah, terus gimana tuh Ustadz? Nah, marahin mau Ustadz syukurin. Gara-gara kerjaan sekolah nggak lanjut. Aku berprestasi di sekolah aku.
sering terlambat gitu. Apa di sekolah? Di sekolah mah orang mah nyari ilmu, dia mah nyari musuh. Enggak, Pak Tadi Ustadz. cerita Pak Ustadz. Nggak penting juga, artinya bahwa kapan kita harus selektif, tetapi kadang-kadang memang kalau urusan dengan gini nih biasanya studi sama studio. Biasanya kalau studi bareng dengan studio biasanya kalah satu. Banyak teman-teman yang kadang-kadang karena aktif dengan dunia entertain, dunia itu kemudian studinya hilang. Sebetulnya bisa dua-duanya kok, bisa dua-duanya itu semua. Kan bisa melanjutkan juga di sini. Iya, aku tuh kan kemarin tuh udah kelas 3. Ya. Itu udah mau semester pertama tuh. Nah, aku dapat ada audisi itu street comedy namanya yang dibuat sama stand up Jakarta gitu, dan aku ikutan, aku lolos di Pinrang, terus aku ngawakilin Pinrang di Makassar lagi diseleksi. Nah, aku wakilin Sulawesi tuh ke Jakarta. Alhamdulillah di Jakarta dapat juara favorit tuh, juara favorit. Nah, dari situ stand up comedy itu acara itu stand up comedy ngeliat aku. Nah, aku langsung dipanggil buat jadi finalis. Nah, aku ambil aja. Aku sempat nolak karena aku bilang, ini aku udah kelas 3. Sayang banget kalau aku ke Jakarta gitu kan, pasti ke Jakarta bukan cuma 2 atau 3 hari. Jadi kelas 3-nya lulus nggak? Enggak, Bang. Enggak juga? Enggak. Nggak apa-apa, punya ijazah SMP tapi ya? Punya jasa SMP. Waktu itu aku mau aku ambil ini stand up comedy ke Jakarta karena aku pikir aku cuma tampil sekali. Aku bilang gini dalam hati, kalau aku memang rezekinya di Jakarta mungkin aku bertahan berbulan-bulan, sekolahku ketahan dulu. Tapi kalau bukan rezeki di sini, aku coba aja dulu. Nanti kalau bukan rezeki, aku pasti dipulangin ke Pinrang. Nah, sekarang kan udah nggak ada acaranya. Nah itu Bang, aku bingung. Balik lagi. Bingung aku. Sekolah enggak. Aduh, tapi ini mau diurusin pindah sekolah. Iya, bisa, masih bisa. Masih Usahakan bisa. karena Iya. pendidikan itu penting. Orang Iya, itu, iya, orang kalau nggak berpendidikan nanti citra dirinya hilang. Iya. Karena beragama pun juga harus punya ilmu. Banyak orang beragama tapi tanpa ilmu maka jadi lemah dalam beragama. Orang hidup ini dihargai citra dirinya tergantung ilmu. Ilmu itu 4 hal ya. 1, logika. 2, vocabulary. 3, memori. 4, problem solving. Kalau ini tidak ada, maka keilmuan itu menjadi hilang. Orang kehilangan memori, hilang citra dirinya. Mau punya suami ganteng tapi edan, mau nggak? Jangan. Nggak mau, makanya memori itu menjadi penting. Saya pikir itulah yang harus digali. Saya tetap menyarankan kalau untuk Musdalifah ya uruslah minimal wajib belajar sampai lulus 9 tahun. SMA lah. Kalau enggak, Baik. gitu. Oke Ustaz, sebelum saya break, tadi kesimpulannya untuk pada orang tua. Orang tua itu harus dihormati tetapi ada batasnya. Semuanya ada exception-nya, artinya bahwa kita harus hormati pada orang tua karena kenyataannya ridha Allah pada ridha orang tua. Saya mohon maaf, hubungan orang tua kepada anak ini sekarang dehumanisasikan dengan kadang-kadang mau lebaran saja sudah tidak ada tradisi yang akrab sungkem. Sejauh apapun di Pinrang usahakan bisa pulang, jangan sampai hanya SMS 3 kata aja, maafin ya Pak, terus bapaknya jawab oke, gitu aja. Sangat sayang karena dosa-dosa anak itu bisa keguguran ketika jabat tangan dengan orang tuanya dari celah-celah jarinya. Tapi SMS tidak bisa menggugurkan. Iya, ini tanggal 24 aku mau pulang kok Iya. ke Pinrang karena kalau aku SMS juga percuma Pak, orang tua aku nggak tuh main handphone. Oh, kasihan banget. Jadi pulang aja gitu. Baik, oke Ustaz, terima kasih banyak. Kita Ya. lanjut lagi saat ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.